Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita bisa membawa renungan kembali, kita bisa bersama-sama mendengarkan firman kembali di tahun 2022 ini dari gereja kita HKBP Jalan Murah. Dan semoga Bapak Ibu yang kami ketemui melalui renungan pada saat ini dalam keadaan sehat dan dalam diberkati Tuhan. Hari ini firman Tuhan di hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 yang akan kita dengarkan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, mari kita mendengar sejenak untuk menyanyi, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian seperti ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, tertulis dari Injil menurut Markus pasal yang ke-16, pasal 14 ayat yang ke-62. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Kalau bahasa Batak dikatakan, jadi diduk Yesus sema audoi jala idaun munado anak ni jolmai udul di siamun ni hagugoon jala pro parkite hon obun na di langit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu yang menjadi konsekuensi kita yang terbesar untuk mengikuti Yesus adalah bagaimana kita siap sedia di dalam hinaan, dalam cacian, dan juga di dalam fitnah-fitnah yang ditebarkan dan yang akan mengancam, bukan hanya mengancam kehidupan kita, tapi ikut juga mengancam mungkin karir, masa depan, dan hal sebagainya. Karena memang itu sudah jelas dikatakan di Yesus sejak ketika dia datang ke tengah-tengah dunia ini, bahwasanya upah untuk mengikuti dia adalah diberikan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Tetapi konsekuensi mengikuti dia adalah siap dimanapun ketika dia harus difitnah, siap dimanapun ketika dia harus diejek, bahkan dia harus kehilangan nyawanya. Karena Yesus mengatakan mengikuti aku, dia harus mengosongkan dirinya. Dalam bahasa Batak dikatakan maswadahun dirinya, tidak melihat lagi dirinya itu sebagai sosok manusia yang hebat, tapi melihat bahwa dia itu adalah manusia yang bisa berkarakter, yang bisa berkehidupan karena Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan dia. Yang kedua, yaitu syarat mengikuti Yesus adalah memikul salibnya, memikul salib kita sendiri. Salib itu dilambangkan sebagai penderitaan, yaitu bagaimana kita harus rela menderita, siap siaga menderita, walaupun kita harus tahu bahwa tidak semua penderitaan itu akibat daripada kesalahan kita. Tapi ketika kita harus mendapat konsekuensi untuk mengikuti Yesus, bahwa dia mengatakan bahwa pikullah salibmu, artinya memikul penderitaan kita, beban kehidupan kita karena mengikuti dia. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus juga begitu. Karena memang ketika dia katakan sebagai anak Allah, maka orang banyak yang terusik. Terlebih para imam-imam besar Yahudi yang sangat membenci kehadiran Tuhan Yesus. Mengapa? Karena para imam-imam Yahudi pada saat itu merasa bahwa kehadiran Yesus itu membawa sebuah dampak yang besar. Mereka lagi tidak dihormati, mereka lagi tidak disegani, mereka lagi tidak didengar. Yang selama ini para imam-imam besar Yahudi yang hanya mengandalkan bahwa mereka berada di tengah-tengah bait Allah, mereka dilindungi dengan jubah yang mereka kenakan, tapi sebenarnya perlakuan mereka, perbuatan mereka bukanlah menggambarkan sebagai seorang imam yang sesungguhnya seperti yang dituliskan di tengah-tengah Alkitab kita, yaitu di Perjanjian Lama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini dia mengatakan akulah dia. Karena orang banyak berbondong-bondong menuduh dia bahwa dia adalah anak Allah. Siapakah engkau? Maka dia sendiri pun mengatakan, akulah anak Allah. Akulah firman yang menjadi manusia. Maka nanti kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan yang ada di langit itu. Artinya dia memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa siapakah identitasnya yang sebenarnya. Dia itu adalah Allah, dia itu adalah firman yang menjadi manusia, firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, dan dia hadir ke tengah-tengah dunia karena manusia
ke dalam keberdosaan yang sesungguhnya, tidak bisa melihat Allah dalam kemahakudusannya. Tapi Yesus datang di dalam firman yang menjadi manusia, bukan dari hasil daripada hubungan manusia, tetapi dia hadir menjelma menjadi manusia, hidup di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa melihat kehadirannya, merasakan kehadirannya. Dan Yesus membawa kabar sukacita, keselamatan yang betul-betul menyelamatkan kita sekali untuk seumur hidup. Maka saudara-saudara, identitas Yesus inilah yang harus kita pertahankan sebagai juru selamat kita satu-satunya. Nah, tidak ada keselamatan yang lain, tidak ada, karena dia adalah it's my savior. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, di luar daripada Yesus tidak ada keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari lebih semangat untuk mengikuti Yesus. Apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi kehidupan, percayakan semuanya hidupmu kepada Tuhan Yesus. Karena kemuliaan kita, kebahagiaan kita hanya sepintas yang ada di dunia ini. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita akan bersama-sama dengan Dia di tengah-tengah kerajaan sorga, duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Dalam firman Tuhan ini kiranya memberikan kita semangat, dan kiranya Tuhan memberkati aktivitas kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, puji, hormat, dan terima kasih. Firman Tuhan pagi hari ini telah kami dengarkan, dan kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan dalam segenap aspek kehidupan kami, karena kami merasa bagaimana karya perbuatan Tuhan itu dapat kami rasakan dengan kebahagiaan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini lebih menguatkan kami untuk semakin kuat, semakin giat, semakin bersemangat untuk mengikuti tuntunan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya bahwasanya keselamatan satu-satunya hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami serahkan pekerjaan kami, serahkan seluruh aktivitas kami, seluruh segenap apa yang menjadi pergumulan kami. Dan jika pun Tuhan, kami ada yang di dalam keadaan sakit atau di dalam pergumulan yang hebat, siapapun kami Tuhan, bagaimanapun bentuk penyakit dan pergumulan kami, semua itu kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga yang bersukacita dengan bagian-bagian berkat yang mereka terima ya Tuhan, dan juga yang berulang tahun serta berulang tahun pernikahan, Tuhan kiranya memberikan mereka umur yang panjang. Kami akan jalani hidup kami hari ini dalam nama Yesus Kristus. Terimalah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang selalu menyertai engkau. Amin. Salam.